Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi JavaScript animator? Dan apa yang dimaksud istilah-istilah berikut ini? Mari sama-sama belajar dasar-dasar animasi dalam JavaScript. Dalam video yang berdurasi 15 menit ini akan dibahas semuanya. Tonton sampai akhir. Setelah Sum dan Atom Editor terpanggil, buatlah folder animation. Di dalam folder, buatlah file index.html. Tekan tanda seru lalu tekan Ctrl E untuk membuat bingkai HTML. Ganti title sebagai berikut. Di dalam body, buat elemen div. Beri nama class container. Buka kembali kotak folder, klik kanan pada folder animation, buat file baru style.css dan script.js. Dalam indeks HTML, buat baris kode penghubung antara indeks ke style dan script sebagai berikut. Arahkan pada halaman style, pada class container, beri property position dengan argumen relatif. Sertakan juga property display dengan argumen block, sehingga elemen baru di dalam kontainer akan menumpuk ke bawah. Ukuran width dan height menggunakan dimensi 720p. Lalu buat bingkai batas berwarna kuning sebesar 1 pixel di setiap sisinya. Sekarang ke laman script.js. Ekspresikan elemen bernama class container dan transition berargumen 1000 atau 1 detik. Buatlah fungsi untuk membuat elemen div baru. Di dalam fungsi ini, buat dua ekspresi baru. Yang pertama, membuat elemen div. Kedua, buat ekspresi label teks pada elemen div. Baris kode ini menyisipkan teks ke dalam div di atas. Baris berikutnya, hasil baris kode di atas dimasukkan pada elemen container. Kembali ke laman style, di dalam class container, tambahkan property transform, beri argumen translate sebagai berikut, agar posisi kontainer di tengah layar. Buatlah style untuk semua elemen div yang ada di dalam kontainer. Di dalamnya buat properti sebagai berikut. Ukuran width sebesar 90% dari width container. Ukuran height sebesar 50 pixel. Agar lebih rapi, beri properti margin dan padding dengan argumen berikut ini. Ikuti perubahan properti berikut. Top dan left pada kontainer ganti dengan argumen 50%. Serta top dan left pada elemen div ganti dengan argumen 20 pixel dan 5%. Buka Mozilla. Coba jalankan, refresh. Dalam konsol, panggil fungsi create div. Terlihat hasilnya pada layar. Fungsi ini sudah berjalan dengan baik.
Kembali ke laman style, tambahkan baris style animasi, beri nama anim pada keyframes. Di dalamnya ikuti baris ngoding berikut ini. Ini berarti hasil akhir width akan menjadi 90%. Maka dari itu, ubah argumen width menjadi 0% pada elemen div. Tahap berikutnya membuat kelas baru, beri nama animease. Di dalamnya beri property animation, masukkan 3 argumen diantaranya nama keyframes yaitu anim, durasi atau transisi, kemudian type motion, tipe motion, isi dengan ease, dan arah atau direction, isi dengan forwards. Beralih ke laman script, di dalam fungsi tambahkan baris kode berikut ini. Baris ini menambahkan kelas animease pada setiap elemen div yang ada di dalam kontainer. Jangan lupa sertakan argumen animease pada create text node sebagai berikut. Selanjutnya buat baris kode untuk membuat argumen pada properti var transition. Berikut ini cara penulisannya. Buatlah transition dalam millisecond. Coba jalankan dalam browser. Bagaimana jika argumen forward diubah menjadi infinite pada laman style? Infinite akan mengulang-ulang animasi jika width sudah mencapai 90%, sedangkan forward akan berhenti jika width sudah mencapai 90%. Tahap berikutnya, cara lain membuat animasi tanpa menyertakan class list. Jadikan dulu komentar 2 baris berikut ini. Buat baris kode seperti berikut ini, berilah .style dan .animation pada elemen div. Isikan argumen sebagai berikut. Setelah sama dengan, buatlah tanda kutip seperti ini. Argumen pertama, nama keyframes. Selanjutnya isilah parameter berikut ini. Perhatikan cara penulisannya. Ubah juga create text node dengan parameter ini. Ingat, ubah juga tanda kutip menjadi seperti ini. Terakhir, isi 3 parameter dalam create div. Copy baris fungsi beserta parameternya, buka browser, refresh, lalu paste di konsol. Ganti semua parameternya, transition menjadi 1000, type menjadi is in out. 2 parameter berikutnya jangan lupa pakai kutip karena harus string. Direction menjadi infinite.
Kemudian cobalah ubah beberapa parameter. Akan terlihat perbedaan hasilnya. Berikutnya, cara cepat agar fungsi createDiff berjalan sesuai tipe animasi. Ikuti penulisan kode berikut ini. Pertama, ekspresikan dulu array menggunakan let. Ada dua macam array, diantaranya type dan direction. Kemudian tahap terakhir, buatlah for loop. Di dalamnya ada fungsi setTimeout. Kenapa menggunakan setTimeout? Ini bertujuan menampilkan tipe-tipe animasi secara berurutan. Ada ekspresi dengan nama delay. Delay mengatur munculnya elemen baru. Argumen delay diisi dengan nilai indeks elemen dikali 2. Angka 2 bisa diubah berapapun sesuai keinginan kita berapa lama durasi kemunculan elemen berikutnya. Tentukan array direction 0 sampai dengan 2. Karena perhitungan array dimulai dari 0. Sampai di sini pembahasan video tutorial membuat animasi menggunakan JavaScript. Jika masih bingung atau ada pertanyaan, bisa mengisi kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Sampai ketemu di video lainnya.